Pernahkah kamu merasa terjebak dalam sebuah labirin kaca yang membingungkan? Kemanapun kamu melangkah, kamu menabrak dinding yang tidak terlihat. Kamu melihat bayangan kebenaran di depan matamu, tapi saat kamu mencoba menyentuhnya, bayangan itu berubah bentuk. Kamu punya bukti nyata bahwa dia mengkhianatimu. Kamu punya naluri kuat bahwa ada orang lain di hatinya. Tapi setiap kali kamu mencoba mengkonfrontasi, entah bagaimana caranya, cerita itu berputar 180 derajat. Tiba-tiba dia menangis lebih kencang darimu. Tiba-tiba dia marah lebih galak darimu. Tiba-tiba dia mengeluarkan kartu as bernama trauma, masa lalu, atau tekanan hidup. Dan di akhir pertengkaran yang melelahkan itu, justru kamu yang merasa bersalah karena sudah curiga. Video ini akan sangat panjang dan mendalam karena kita akan membedah anatomi kebohongan ini lapis demi lapis. Mulai dari taktik gaslighting, triangulation, sampai Darpo. Kita akan kupas tuntas agar kamu tidak lagi bisa dibodohi. Jadi tolong, siapkan hati yang lapang. Siapkan telinga yang siap mendengar kebenaran pahit. Dan pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Karena di channel Zona Waras ini, kita tidak menjual mimpi indah. Kita menjual kenyataan yang membebaskan. Kamu yang awalnya datang menuntut keadilan, pulang membawa rasa bersalah. Rasanya seperti kamu sudah gila. Rasanya seperti kamu sedang menonton film di mana penjahatnya justru dielu-elukan sebagai pahlawan yang tersakiti. Dengerin aku baik-baik, Besti. Tarik napas dalam-dalam. Jika skenario ini terasa familiar di hidupmu, maka kamu sedang berhadapan dengan seorang aktor watak kelas kakap. Kamu tidak sedang menjalin hubungan cinta. Kamu sedang dijadikan penonton bayaran dalam panggung sandiwaranya. Dia sutradaranya, dia penulis naskahnya, dan dia pemeran utamanya. Sedangkan kamu cuma figuran yang tugasnya tepuk tangan atau minta maaf. Malam ini, kita akan hentikan pertunjukan sirkus ini. Kita akan nyalakan lampu sorot kebenaran, biar kamu lihat dengan jelas bahwa panggung megah yang dia bangun itu sebenarnya rapuh dan penuh kepalsuan. Dalam filosofi stoikisme, ada satu ajaran kuat tentang persepsi. Epictetus pernah bilang, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita terhadap hal-hal itu. Selama kamu memandang dramanya sebagai ungkapan hati yang tulus, kamu akan terus terjebak. Tapi begitu kamu memandangnya sebagai taktik manipulasi, kamu akan bebas. Mari kita mulai bedah naskahnya. Poin pertama, memahami teknik pembalikan peran yang mematikan. Mari kita bedah senjata utama mereka. Kenapa setiap kali dia ketahuan selingkuh, dia malah jadi galak atau jadi korban? Dalam psikologi forensik, ada istilah yang disebut DARPO. Ini adalah singkatan dari DNY, Attack, dan Reverse Victim and Offender. Tahap 1 adalah DNY atau menyangkal. Saat kamu tanya, siapa cewek yang chat kamu tadi malam? Dia bakal jawab dengan wajah datar tanpa dosa. Nggak ada, kamu salah lihat kali. Itu cuma teman kantor nanya kerjaan. Padahal kamu lihat jelas ada emotikon hati. Dia menyangkal realitasmu. Dia ingin kamu meragukan matamu sendiri. Tahap 2 adalah attack atau menyerang. Ketika kamu menyodorkan bukti, dia tidak membahas buktinya. Dia menyerang karaktermu. Kamu tuh lancang banget ya buka-buka HP aku. Kamu tuh posesif banget sih jadi orang. Sakit jiwa kamu ya. Gara-gara kamu curigaan terus, aku jadi nggak nyaman di rumah ini. Perhatikan pergeserannya. Topik pembicaraan berubah dari dia selingkuh menjadi kamu posesif. Dia menyerang kredibilitasmu supaya kamu sibuk membela diri dan lupa sama topik awal. Tahap 3 adalah reverse victim and offender. Memutarbalikan korban dan pelaku. Ini tahap finishingnya. Dia akan mulai acting sedih. Aku udah kerja keras buat kita. Aku capek, tapi pulang ke rumah malah dituduh-tuduh. Aku ngerasa nggak dihargai. Aku cari hiburan di luar, karena di sini aku ditekan terus. Bom, tiba-tiba dia jadi korban yang malang. Korban dari istri atau pacar yang tidak pengertian. Dan kamu
Kamu jadi pelaku kejam yang tidak tahu terima kasih. Akhirnya apa? Kamu minta maaf. Maafin aku ya sayang. Aku nggak bermaksud nuduh. Aku cuma takut kehilangan kamu. Dan di saat itulah dia menang telak. Sadarilah Besti, ini bukan pertengkaran suami istri biasa. Ini adalah strategi perang psikologis. Dia melakukan ini dengan sadar atau tidak sadar, karena itu mekanisme pertahanannya untuk lari dari tanggung jawab. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu telanjang, apa adanya, tanpa embel-embel emosi. Faktanya adalah dia melanggar komitmen. Dramanya adalah ASAP untuk menutupi api itu. Jangan mau lagi tersesat dalam asap, tetap fokus pada apinya. Jika dia mulai main drama Darvo, katakan dalam hatimu, dia lagi main drama babak 3, aku nggak bakal beli tiketnya. Poin kedua, jebakan empati. Tanda kedua ini lebih licik karena menggunakan sifat baikmu untuk melawanmu. Pasangan yang manipulatif tahu persis bahwa kamu orang baik. Kamu punya empati tinggi. Kamu nggak tega lihat orang susah, kamu pemaaf. Maka, saat dia terpojok, dia akan menggunakan kisah sedih sebagai senjata. Aku selingkuh karena aku punya trauma masa kecil. Dulu ayahku juga gitu. Aku butuh bantuan. Aku kilaf karena aku lagi depresi berat. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Aku cuma butuh teman curhat karena aku merasa kesepian di dunia ini. Dengar baik-baik. Trauma itu valid. Depresi itu nyata. Kesepian itu manusiawi. Tapi itu semua bukan alasan untuk menghancurkan hati orang lain. Banyak orang punya trauma masa kecil yang berat, tapi mereka memilih untuk setia. Banyak orang depresi, tapi mereka tidak lari ke pelukan orang lain. Banyak orang kesepian, tapi mereka bicara jujur ke pasangannya, bukan cari selingan. Dia menggunakan penderitaannya sebagai kartu bebas penjara. Dia ingin kamu merasa kasihan, karena kalau kamu sudah kasihan, kamu tidak akan bisa marah. Kalau kamu sudah iba, logikamu akan mati. Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki compassion atau belas kasih. Tapi belas kasih harus berjalan iringan dengan keadilan. Adilkah bagi dirimu jika kamu terus dimanfaatkan atas nama kasihan? Adilkah bagi kesehatan mentalmu jika kamu harus menanggung dosa orang lain? Ingat prinsip ini. Penjelasan bukanlah pembenaran. Dia boleh menjelaskan kenapa dia selingkuh. Aku trauma. Oke, itu penjelasannya. Tapi itu tidak membenarkan tindakannya. Dan itu tidak menghapus konsekuensi yang harus dia terima. Jangan biarkan air matanya menghapus akal sehatmu. Kamu bisa memaafkan traumanya, tapi kamu tidak harus menerima perilakunya. Dua hal itu berbeda. Poin ketiga, hukum kekalan kebohongan dan hilangnya realitas. Pasangan tipe ini biasanya adalah pembohong patologis. Bagi dia, berbohong itu semudah bernapas. Dia bisa berbohong soal hal kecil yang nggak penting, sampai hal besar yang prinsipil. Dan ciri khasnya adalah, detail ceritanya selalu berubah, atau terlalu sempurna. Perhatikan saat dia ngeles. Hari ini dia bilang, aku lembur di kantor sama Budi. Besoknya pas kamu tanya lagi, dia bilang, iya kemarin itu habis dari kantor mampir beli makan dulu sama Andi. Lo kok beda namanya? Atau sebaliknya, ceritanya terlalu detail dan rapi, seolah sudah dihafal. Aku jam 7 di sini, jam 8 ke sana, struknya ada nih, fotonya ada nih. Orang jujur biasanya santai, nggak perlu alibi super lengkap kalau nggak ditanya. Orang yang bersalah akan menyiapkan naskah pembelaan sebelum dituduh. Dampak jangka panjang hidup dengan orang seperti ini sangat mengerikan. Kamu akan mengalami disonansi kognitif. Otakmu bingung. Dia bilang dia cinta aku, tapi dia nyakitin aku. Dia bilang dia jujur, tapi instingku bilang dia bohong. Kebingungan ini akan membuatmu kehilangan pegangan pada realitas. Kamu jadi ragu sama ingatanmu sendiri. Kamu jadi orang yang insecure, cemas, dan selalu was-was. Kamu berubah jadi detektif yang paranoid. Cek HP setiap detik, cek lokasi setiap menit. Itu bukan hidup Besti, itu neraka. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai kebenaran di atas segalanya. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi dia menyembuhkan. Kebohongan mungkin manis, tapi dia membusukkan.
Jika kamu menemukan ketidakkonsistenan dalam ceritanya, jangan diabaikan. Jangan cari alasan buat dia. Itu adalah celah di mana cahaya kebenaran mencoba masuk. Jangan berdebat soal detail kebohongannya. Percuma, dia bakal bikin kebohongan baru untuk nutupin yang lama. Fokus pada polanya. Polanya adalah ketidakjujuran, dan itu sudah cukup bagimu untuk mengambil sikap. Poin keempat, siklus, love bombing, dan devaluation yang memabukkan. Kenapa susah banget lepas dari orang kayak gini, padahal udah jelas dia jahat, udah jelas dia selingkuh? Jawabannya ada pada siklus kimiawi otak. Pasangan manipulatif tidak jahat 24 jam sehari. Kalau dia jahat terus, kamu pasti udah lari dari dulu. Dia jahatnya kadang-kadang, dan di sela-sela kejahatannya, dia bisa menjadi orang paling manis sedunia. Setelah ketahuan selingkuh dan bikin drama, biasanya dia akan masuk fase love bombing atau bom cinta. Dia bakal jadi super perhatian, bawa bunga, ajak liburan, janji manis, berlutut nangis-nangis. Dia bikin kamu merasa jadi ratu atau raja lagi. Otakmu yang tadinya stres karena kortisol, tiba-tiba dibanjiri dopamin dan oksitosin. Rasanya nikmat banget, rasanya kayak, wah dia beneran berubah. Cinta kita makin kuat setelah badai. Tapi tunggu dulu. Itu bukan perubahan, itu fase bulan madu palsu. Itu cuman anestesi atau obat bius biar kamu nggak ngerasain sakitnya diselingkuhi. Begitu kamu sudah tenang, begitu kamu sudah percaya lagi, dia akan kembali ke fase devaluation atau penurunan nilai. Dia mulai cuek lagi, mulai kasar lagi, mulai cari gara-gara lagi, dan akhirnya selingkuh lagi. Ini disebut siklus kekerasan narsistik, dan ini bikin kecanduan. Kamu jadi kecanduan sama momen-momen manisnya, dan rela menanggung momen pahitnya demi mendapatkan dosis cinta itu lagi. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat sesuatu secara utuh. Jangan cuma lihat manisnya, jangan cuma lihat pahitnya, lihat polanya secara keseluruhan. Kalau grafik hubunganmu naik turun drastis kayak roller coaster yang mau lepas relnya, itu tanda bahaya. Hubungan yang sehat itu stabil. Membosankan mungkin bagi sebagian orang, tapi aman. Hubungan toksik itu seru, menegangkan, tapi mematikan. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung pada apa yang bisa diambil darimu kapan saja. Ketenangan dalam hubungan sehat itu milikmu. Ketenangan dalam hubungan toksik itu pinjaman dengan bunga tinggi. Sadarilah bahwa kebaikan dia setelah selingkuh itu bukan cinta. Itu adalah sogokan agar kamu tidak pergi. Poin kelima, cara menyelamatkan diri dengan metode batu karang, Grey Rock Method. Sekarang kita masuk ke solusi konkret, bagaimana menghadapi orang yang kalau diajak ngomong malah muter-muter kayak gasing. Jawabannya adalah jangan meladeni putarannya. Jadilah seperti batu karang atau Grey Rock. Batu karang itu membosankan, tidak bereaksi, keras, dingin, dan tidak bisa diprovokasi. Saat dia mulai drama nangis-nangis, jangan ikut nangis. Tatap dia dengan wajah datar dan bilang, aku ngerti kamu sedih, tapi fakta kamu selingkuh tidak berubah. Saat dia mulai marah-marah dan nyerang kamu, jangan ikut teriak. Bilang dengan nada rendah, aku nggak akan lanjutin obrolan ini kalau kamu teriak. Kita bicara lagi kalau kamu udah tenang. Lalu pergi. Saat dia mulai menyalahkan kamu, Darvo, jangan membela diri. Bilang aja, itu opinimu, dan aku punya opiniku sendiri. Aku tahu apa yang aku lihat. Tujuannya adalah membuat dia bosan. Manipulator butuh drama sebagai makanan. Kalau kamu nggak kasih drama, dia bakal kelaparan dan berhenti main-main sama kamu. Atau dia bakal cari korban lain, dan itu berita bagus buat kamu. Dalam stoikisme, ini adalah praktik apatheia dalam arti positif. Bukan tidak peduli sama sekali, tapi tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak rasional. Kamu menjaga benteng batinmu atau inner citadel. Biarkan dia berteriak di luar benteng. Kamu duduk tenang di dalam sambil minum teh. Emosinya adalah miliknya, bukan milikmu. Kebohongannya adalah dosanya, bukan bebanmu. Berhenti mencoba memenangkan perdebatan. Kemenangan sejati adalah saat kamu tidak lagi terpancing untuk berdebat. Saat kamu bisa melihat dia bohong, dan kamu cuma senyum tipis dalam hati sambil mikir,
Wah, kasihannya orang ini, hidupnya palsu banget. Di titik itulah, kendali kembali ke tanganmu, kesimpulan dan seruan untuk memilih logika. Pada akhirnya bestie, pertanyaan, orang seperti ini harus diapakan? Jawabannya sudah sangat jelas di depan matamu. Hanya saja, hatimu mungkin belum siap menerimanya. Kamu tidak bisa mengubah aktor watak menjadi orang yang tulus dalam semalam. Kamu tidak bisa mengubah peselingkuh kambuhan menjadi suami atau istri teladan hanya dengan modal cinta dan air mata. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa cinta saja tidak cukup. Cinta butuh pondasi bernama kejujuran dan rasa hormat. Kalau dua itu sudah hancur, cinta hanyalah kata kosong yang dipakai untuk menjebakmu. Stoikisme tidak memaksamu untuk langsung pergi hari ini juga kalau kakimu masih gemetar. Tapi stoikisme memintamu untuk menyalakan lampu di kepalamu. Lihat realitas apa adanya. Berhenti memoles bangkai dengan parfum harapan, baunya akan tetap busuk. Jalan keluar dari hubungan penuh drama ini bukanlah dengan memenangkan hatinya kembali. Bukan. Jalan keluarnya adalah dengan memenangkan kembali logikamu sendiri. Kejelasan bahwa kamu tidak bisa mengontrol kesetiaan orang lain. Tapi kamu sepenuhnya berkuasa atas siapa yang boleh masuk dan tinggal di dalam hidupmu. Kejelasan bahwa kehilangan orang yang pintar bersandiwara bukanlah sebuah kehilangan, itu adalah sebuah pembebasan. Kamu dibebaskan dari kewajiban menonton drama buruk setiap hari. Marcus Aurelius mengingatkan kita semua, manusia yang kuat bukan yang paling keras bertahan menahan rasa sakit, melainkan yang paling bijak memilih apa yang pantas disimpan dalam hidupnya. Jika sebuah hubungan membuatmu terus meragukan kewarasanmu sendiri, membuatmu merasa kecil, hina, dan bersalah atas dosa orang lain, maka meninggalkannya adalah tindakan paling rasional dan paling suci yang bisa kamu lakukan untuk jiwamu. Memang, awalnya akan terasa sepi tanpa drama. Kamu mungkin akan rindu sensasi roller coasternya. Tapi percayalah, kesepian yang jujur jauh lebih menyembuhkan daripada kebersamaan yang penuh kepalsuan. Dalam kesepian itu, kamu akan menemukan kembali kepingan dirimu yang sempat hilang diambil olehnya. Kamu akan menemukan kembali ketenangan tidurmu. Kamu akan menemukan kembali senyum aslimu. Motivasi sejati malam ini bukan tentang semoga dia menyesal, tapi tentang aku berjanji tidak akan mengkhianati diriku sendiri lagi demi orang lain. Kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa menatap cermin dan berkata pada bayanganmu sendiri, maaf ya, aku sempat biarin kamu disakiti. Mulai sekarang, kita aman. Aku yang jaga kamu. Jika hari ini kamu memilih pergi, itu bukan akhir. Itu adalah halaman pertama dari bab baru hidupmu yang berjudul kebebasan. Dan jika kamu masih butuh waktu untuk bertahan, pastikan matamu terbuka lebar. Jangan lagi tertipu drama. Jadilah penonton yang kritis, sampai akhirnya kamu bosan dan memutuskan untuk keluar dari bioskop itu selamanya. Ingat ini sebagai penutup besti. Kamu tidak kehilangan cinta sejati. Kamu sedang diselamatkan dari pemalsu cinta. Dan orang yang berani memilih martabat di atas rasa takut, pada akhirnya akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun, bahkan oleh janji manis sekalipun. Kalau kamu merasa video ini seperti menyiramkan air dingin ke wajahmu yang sedang mengantuk, kalau kamu merasa dadamu bergetar karena kebenaran yang baru saja kita bahas, itu tandanya jiwamu masih hidup. Itu tandanya kamu siap untuk bangkit. Tolong tekan tombol like, bukan buat aku. Bantu mereka menemukan video ini lewat jempol kamu. Dan pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel Zona Waras ini, kita akan terus belajar menjadi manusia yang tangguh, yang pakai logika, yang nggak gampang dibodohi drama murahan. Aku punya satu permintaan terakhir. Tulis di kolom komentar di bawah. Satu kalimat deklarasi kemerdekaanmu. Ketik dengan huruf kapital yang mantap. Saya sudah selesai dengan drama. Saya memilih logika. Penuhi kolom komentar dengan kalimat itu. Biar kamu ingat, biar alam semesta dengar, bahwa kamu sudah naik kelas. Baca komentar teman-teman yang lain. Beri mereka semangat. Karena kita senasib sepenanggungan dalam perang melawan manipulasi ini. Kamu kuat, kamu berharga,
dan kamu layak mendapatkan cinta yang lurus, bukan yang bengkok penuh tipu daya. Mari kita saling jaga, mari kita saling menguatkan, jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya, Besti.